Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-11 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah mencatatkan siapapun yang hadir di masjid ini menjadi hamba-hamba yang insya Allah akan meraih ketakwaan. Kaum muslimin, jamaah masjid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, langit dan segala isinya itu atas dasar cinta, atas dasar kecintaan Allah kepada makhluknya. Allah juga kemudian menurunkan Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia. Di dalam surat cinta yang dikenal dengan Al-Quran itu terdapat perintah, larangan, petunjuk, dan lain-lain sebagainya. Mengapa Allah memberikan perintah kepada kita? Sebab di dalam perintah itu Allah menginginkan kita mulia, Allah menginginkan kita bahagia, Allah menginginkan kita selamat. Ketika kita diperintahkan sholat, yakinlah bahwa dengan sholat itu Allah menginginkan kita bahagia, mulia, dan Allah menginginkan kita selamat. Allah memerintahkan kita bersedekah, berzakat, berinfak, karena di dalam bersedekah ada kemuliaan, ada kebahagiaan, dan ada keselamatan. Termasuk Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, saum di bulan suci Ramadan, karena di dalamnya Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang bahagia, dan hamba-hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita diperintahkan untuk berpuasa atau saum, tujuannya adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti mulia, hidupnya pasti selamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan bersungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Di dalam bulan suci Ramadan juga kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sering kita dengar di radio ketika menjelang buka puasa. Kenapa Allah mengajarkan kita
untuk meminta ampunannya. Karena dalam rangka agar supaya kita bersih dari dosa. Jadi innaka afuwun. Afuwun itu berarti ibarat pohon yang dicabut dari akar-akarnya. Bersih. Jadi kita yang banyak berlumuran dosa itu apabila berpuasa karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan ampunan ridha Allah, maka Allah mencabut berapapun banyak dosa-dosa kita bagaikan pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, bersih. Oleh karena itu orang berpuasa kemudian ketika selesai bulan Ramadan kita dikenal dengan orang-orang yang kembali kepada fitrah, bersih, ibarat bayi baru lahir. Kaum muslimin jamaah masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, puasa atau bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menjamu kaum muslimin, terutama kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi Allah menjamu kita, ibarat rumah makan, kita dijamu, kita diberikan berbagai menu makanan. Menu makanan itu antara lain puasa, Sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat tarawih, qiyamul lail. Kemudian juga ada jamuan zakat, infak, sedekah, dan banyak jamuan. Dan semua jamuan Allah itu diberikan pahala yang berlipat ganda. Membaca Al-Quran termasuk satu huruf yang dibaca itu kita mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan kita mendapatkan 10 pahala. Di bulan suci Ramadan dilipat gandakan lagi 70 kali lipat. Jadi silakan berhitung. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 pahala, 190 pahala hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang bisa khatam Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat 1.026.000 huruf. Bagi yang khatam Al-Quran bulan suci Ramadan, maka dia mendapatkan 1.026.000 kebaikan dikali 10. Jadi 10.026.000, dan di bulan suci Ramadan dikali 70. Jadi silakan kita berhitung betapa banyaknya keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan. Salat sunat diganjar dengan pahala salat wajib. Salat wajib dilipat gandakan pahalanya. Bersedekah dilipat gandakan pahalanya. Kalau biasanya 700 kali lipat, maka dikali 70 lagi selama bulan suci Ramadan. Begitu banyak keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, sehingga marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, karena tidak ada yang bisa menjamin kita masih dapat hidup kembali di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Terakhir, salah satu yang harus dipuasakan pada bulan suci Ramadan adalah puasa berbicara. Mulut ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk berbicara.
tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara yang baik. Di dalam bulan suci Ramadan, kendalikan bicara. Sebab dalam bicara yang terlalu banyak terselip kebohongan, terselip ujub, terselip menambah-nambahkan, terselip kebohongan dan lain-lain sebagainya. 15 menit saja kita berbicara, itu bisa jadi kita mendapatkan kejelekan. Pahala kita makin berkurang, tetapi dosa kita makin bertambah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan dengan mengendalikan diri dari semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang akan meraih ketakwaan dan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Demikian nasrun Allah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah